Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran fikih ya. Dan tentunya dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan suatu apapun ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu mari kita membacakan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh KM-nya siapa? Anha. Silakan Anha pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama sebelum memulai pelajaran. Ya, silakan. Berdoa. Terima kasih Anha sudah memimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita memulai terlebih dahulu mau absen dulu kehadiran kalian ya. Coba. Yang pertama Ala Maulidah. Kemudian siapa? Jasmine Aprilia. Kemudian Fatimah Tujahra. Jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir semuanya untuk mengikuti pelajaran ini. Baik. Untuk kita masuk ke materi baru, kita coba mengulas pelajaran atau materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Dari pelajaran minggu yang lalu, siapa yang masih ingat? Coba coba minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Tentang minuman halal dan haram. Apa itu minuman halal? Ya, dan sekarang kita akan membahas mengenai makanan halal dan haram. Nah, ini ada hubungannya, berarti ada minuman, ada makanan ya. Ada yang tahu apa itu makanan halal? Ada yang tahu? Apa, Nasir? Makanan yang bisa dimakan, bisa. Siapa lagi? Bila, apa itu makanan halal? Makanan yang bisa mengenyangkan, bisa makanan ya. Kemudian siapa lagi? Rahman. Makanan yang bisa menyehatkan, bisa makanan ya. Kemudian siapa lagi makanan yang bisa memberi tenaga, bisa. Nah itu ya, itu secara bahasa mungkin bisa seperti itu ya pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah supaya kita mempelajari yaitu tentang makanan menurut pengertian makanan, yaitu pengertian makanan, hukum makanan, kemudian macam-macam makanan dan hikmah makanan halal. Jadi tujuannya supaya kalian bisa menganalisis mengenai macam-macam makanan halal dan nanti bisa kalian mengkomunikasikan lewat diskusi. Siap ya? Coba perhatikan. Nah, contoh makanan halal. Nah, ya tuh di sini ada berbagai macam-macam makanan. Ada yang tahu itu makanan apa? Mana ada tempe, ada salad, ada telur, ada sambal, ada es juga ada. Nah itu kesemuanya adalah makanan halal ya, makanan halal. Masih banyak makanan. Nah kemudian ada pertanyaan. Dari makanan-makanan halal yang tadi kalian lihat dalam gambar,
ada pertanyaan. Mengapa agama Islam mengatur tentang makanan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa pentingkah makanan untuk kita? Coba siapa yang tahu seberapa pentingkah makanan untuk kita? Ya, apa? Kalau tidak makan pasti pasti akan mati kalau tidak makan. Siapa lagi? Ada yang tahu? Ya, Pipit. Kalau tidak makan tidak punya tenaga, lemes kalau tidak makan. Makanan itu sangat penting bagi manusia, sangat penting manusia. Tapi belum terjawab nih. Mengapa agama Islam mengatur tentang makanan? Ada yang tahu? Coba Zahra, apa? Karena agama Islam sangat peduli terhadap kepada manusia. Benar, bisa. Agama Islam mengatur mengenai makanan. Kenapa sampai makanan juga diatur dalam agama Islam? Tidak hanya sholat, tidak hanya ibadah-ibadah yang lain, bahkan makanan pun diatur oleh Islam. Itu karena Allah sangat menyayangi pada manusia, khususnya umat Islam. Kita lanjutkan pada pembahasan materi sekarang ya, yaitu tentang makanan halal. Kalian simak, kalian perhatikan, kalian amati materi di depan ya. Kemudian kalian tulis yang menjadi materi untuk kalian rangkum. Arti makanan halal. Makanan halal menurut bahasa yaitu segala sesuatu yang bisa dimakan. Nah, itu adalah pengertian menurut bahasa. Kemudian menurut istilah adalah makanan yang bisa dimakan menurut syariat Islam. Hukum makanan halal. Hukum makanan halal ini bahwa pada dasarnya makanan itu semuanya bisa dimakan. Yang ada di bumi ini bisa dimakan, ya, baik tumbuhan, hewan ataupun segalanya, semuanya pada dasarnya bisa dimakan. Sampai ada dalil atau keterangan yang menyebutkan bahwa makanan itu haram. Nah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 ya. Macam-macam makanan halal atau kriteria makanan halal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, halal menurut zatnya, daging Nah, itu adalah perbandingannya secara zatnya itu sudah terlihat mana yang halal dan mana yang haram. Nah, seperti itu ya. Kemudian dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Keterangan yang menjelaskan atau dalil yang menjelaskan mengenai makanan haram dilihat dari zatnya ya. Macam makanan yang kedua yaitu halal dari cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, halal cara memprosesnya. Sebagai contoh, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram. Nah, dan yang keempat yaitu halal cara menyajikannya. Seperti apa halal cara menyajikannya? Yaitu jika makanan yang halal kalau disajikan dengan wadah yang terbuat dari emas, maka makanan tersebut bisa menjadi halal. Keempat yaitu tentang hikmah. Hikmah dari memakan makanan yang halal. Yang pertama yaitu mendapat kesehatan hati. Kemudian doa, ya, doa kita akan senantiasa dikabulkan oleh Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kalau yang makan makanan halal pasti dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, makanan halal tentu akan menunjukkan perbuatan yang baik. Nah, itu adalah mengenai pembahasan materi pada kali ini ya. Baik, kalau sudah selesai, nanti hasil rangkuman materinya Bapak akan periksa ya satu persatu, satu orang. Baik, sekarang kita lanjutkan kegiatan berikutnya yaitu kita akan berdiskusi. Nah,
Kita akan berdiskusi menganalisis mengenai macam-macam makanan halal. Pada diskusi ini, diskusi kelompok ini, kalian akan diberi tugas untuk menganalisis sebuah contoh dari macam-macam makanan halal yang tentunya dilihat dari kehidupan sehari-hari. Nah, silakan nanti jawabannya tulis di sini. Ketua kelompoknya dipersilakan untuk mengambil soal silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 apa? Kebagian apa? Makanan halal menurut zatnya. Menganalisis makanan halal menurut zatnya. Ya. Ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan kerjakan. Baik, sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cilok akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai makanan halal menurut zatnya. 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama. 3. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal maupun pikiran. 5. Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok Cilok. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cilek akan mempresentasikan hasil diskusi menurut cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya, pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila jatuhnya halal, maka makanan halal lebih dilarang apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, dan maupun korupsi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Somai. Salut. Terima kasih, silakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram, misalnya jika makanan disajikan dalam piring tidak emas maupun disimpan atau diambil untuk tujuan yang tidak baik. Baik, alhamdulillah kegiatan diskusi sudah kita laksanakan. Dari keempat kelompok tadi sudah mempresentasikan dengan cukup baik, berarti kelompok 1 sudah memahami mengenai macam-macam makanan halal dilihat dari zatnya. Kelompok 2 juga sudah memahami mengenai
maca makanan halal dilihat dari cara memperolehnya. Dan kelompok 3 sudah memahami mengenai makanan halal dengan cara memprosesnya. Dan kelompok 4 juga sama memahami mengenai maca makanan halal dilihat dari cara menyajikannya. Nah, baik. Sebagai refleksi dan juga kesimpulan, coba apa yang sudah kalian pahami tadi? Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian makanan halal, kemudian hukum makanan halal, kemudian macam-macam makanan halal. Yang pertama halal menurut, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat kemudian hikmahnya apa? Yang pertama mendapat kesehatan. ya, mendapat kesehatan. Kemudian doa dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga menjauhkan dari neraka. Dan keempat makanan halal dan perbuatan yang makanan halal menunjukkan perilaku yang baik. Nah, itu adalah materi yang sudah kita pelajari tadi mengenai makanan halal. Ya, baik. Sebagai penutup, kalian sekarang kerjakan soal yang akan Bapak tampilkan di depan, soal tes sumatif, ya. Bagaimana, sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh nanti tugasnya dikumpulkan di setiap kelompok masing-masing. Nanti setiap kelompok dikumpulkan ke meja Bapak ya. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas karena sekarang kita sudah membahas mengenai makanan halal. Tapi kemudian kita akan membahas mengenai makanan yang halal. Kebalikan dari halal yaitu halal. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebagai penutup, marilah kita tutup kegiatan belajar pada hari ini dengan membacakan doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, teman. Alhamdulillah pada kegiatan belajar hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, Bapak cukupkan untuk kegiatan belajar hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.